elektronik dan informasi elektronik dalam Undang-Undang ITE. Ya, informasi elektronik adalah data, kumpulan data yang telah diolah. Jadi awalnya itu adalah data itu diolah hingga menjadi informasi dan akhirnya dipahami oleh pihak-pihak yang memahami. Nah, sifat dari dokumen itu sendiri adalah dokumen yang kemudian bisa ditampilkan kembali, disimpan dan diperlihatkan kepada orang lain. Nah, sehingga informasi elektronik dalam terminologi sering disebutkan menggunakan dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, karena sesungguhnya dokumen elektronik itu adalah informasi elektronik yang disimpan dan dapat ditampilkan kembali. Artinya dokumen elektronik ini adalah tujuan pada akhirnya menjadi alat bukti di persidangan. Oke. Ya, oke, saya lanjut. Terkait dengan itu, pertanyaan saya berikutnya, menurut ahli, ya, di dalam media sosial ada video, ya, yang kemudian video itu sudah berkali-kali atau sudah sering terbit atau sudah banyak berseliweran di media sosial. Nah, pertanyaan saya, yang video yang demikian bagian dari dokumen elektronik atau informasi elektronik? Kontennya itu, Ya, konten itu dapat dimaknai sebenarnya yang berseliweran di informasi yang ada di dalam TikTok atau dalam media sosial itu sebenarnya adalah informasi yang dan juga dokumen itu dua-duanya saja. Iya. Oke. Ya, saya mau mundur sedikit tadi ke belakang karena ini ahli bicara soal terkait dengan adanya pembicaraan privat, ya, yang kemudian itu kalau disebar menjadi publik, gitu ya, menjadi sifat publik, ya, maka hal demikian dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran atau perbuatan pidana. Tadi saudara ahli menjelaskan begitu, ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, menurut ahli, apakah dengan adanya fakta bahwa hal demikian terjadi, menurut ahli, apakah dokumen elektronik atau informasi elektronik yang tadinya bersifat privat kemudian karena disebar menjadi sifatnya publik, apakah hal demikian dapat dipakai sebagai sebuah alat bukti dalam Undang-Undang ITE? Cara memperolehnya tidak sama. Kalau misalnya suatu informasi elektronik yang sifatnya harusnya privat lalu disebarluaskan, itu menjadi perolehannya secara tidak sah. Dia tetap ada informasi elektronik. Kalau perolehannya tidak sah, secara hukum konsekuensinya apa? Tidak mempunyai nilai. Tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai nilai pembuktian. Ya. Tidak mempunyai nilai pembuktian. Oke. Fokus yang kedua adalah terkait dengan adanya dakwaan 27 ayat 2. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa 27 ayat 2 itu terletak adanya di ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, gitu ya. Nah, saya mau ilustrasikan kepada anda begini, ya. Ini produk ini masalahnya di sini. Nah, mulai masalahnya di sini sekarang. Produk ini namanya Glowing Water Cell, ya. Ini direview oleh seorang bernama Dokter, ya. Kemudian postingan itu di dalam media sosial beredar kemana-mana, berseliweran kemana-mana, ya. Nah, salah satunya adalah kita mencari merepost video yang sudah pernah direview terkait dengan produk ini, ya. Lalu produk ini, ya,
dengan tidak ada cara pemakaiannya dan lain sebagainya, ya. Dan ada jarum suntik dalamnya yang diketahui tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Nah, pertanyaan saya, ketika dokumen atau informasi elektronik tersebut sudah disebarkan terlebih dahulu, sudah dipublik terlebih dahulu, sudah diketahui oleh semua orang terlebih dahulu, ya. Namun oleh kita direpost kembali, ya. Pertanyaan saya, apakah hal demikian dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk ancaman pencemaran atau bentuk ancaman membuka rahasia dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ini? Baik, izin menjawab. Untuk berkenan dengan review kotak, untuk dikatakan review kotak itu adalah suatu yang memang niat awal sengaja itu adalah mempublikasi produk tersebut. Jadi jelas untuk mereview produk itu adalah suatu informasi yang memang tujuannya untuk diketahui oleh umum, sehingga makna dari review produk dengan kerahasiaan itu tidak lagi relevan, karena untuk dapat dikatakan suatu yang sifatnya membuka rahasia, artinya sebuah informasi awalnya tidak diketahui, atau memang suatu hal itu adalah yang mempunyai kerahasiaan yang akan menjadikan seseorang menjadi malu ataupun tercemar memakainya. Sehingga apabila ada suatu review ini sebenarnya harusnya dimaknai sebagai bentuk kontrol sosial, bukan mengenai tentangnya kerahasiaan. Karena kerahasiaan yang dimaksud itu adalah sesuatu yang berbeda. Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 10 untuk pasal 27b ayat 1 ini adalah apabila adanya suatu informasi yang awalnya rahasia dan belum dipublikasi. Itu satu. Lalu yang kedua, sesungguhnya yang harusnya dilakukan itu adalah bukan berkenaan dengan mengikuti kemauan dari orang, siapapun orang yang meminta uang, karena maknanya pemerasan itu adalah rasa bersalah. Jadi kalau misalnya itu dipenuhi, ada suatu pemberian itu diberikan, maknanya bukan lagi masuk ke dalam perbuatan yang dilarang, melainkan mengenai adanya keperdataan yang berbeda di dalam Undang-Undang ITE, yaitu di pasal 38. Karena maknanya di pasal Undang-Undang ITE tidak serta-merta selalu harus penyelesaiannya secara pidana. Ada, saya perlu ingatkan, di dalam penyelesaian sengketa di dalam Undang-Undang ITE yang mulia, yaitu di pasal 38-nya diatur dengan jelas masyarakat dapat mengajukan gugatan sesuatu, maaf saya ulang ya, pasal 38 ayat 1, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Sesungguhnya apabila seorang pemilik produk merasa pada saat mereview dan merugikan sehingga adanya suatu penjualan yang awalnya baik lalu menjadi menurun, ini harusnya mekanismenya adalah seorang yang memiliki produk tersebut menempuh penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 38, karena ini adalah bunyi undang-undang yang sudah menjadi norma. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua, apabila adanya suatu hal melakukan suatu review, tentu harus
disampaikan oleh dokter tersebut. Tadi disebutkan motif oleh penasihat hukum. Nah, sehingga kalau dimaknai membuat dapat diakses juga bukan suatu perbuatan yang dilarang. Demikian. Artinya perbuatan Nikita yang merepost itu tidak dikualifikasikan sebagai pengancaman dengan pencemaran dan membuka rahasia karena sudah diketahui oleh begitu. Betul, karena informasinya pertama adalah bukan informasi atau dokumen yang sifatnya adalah rahasia. Yang kedua, membuat dapat diakses atau mereview juga sudah tidak lagi menjadi perbuatan yang dilarang. Sudah tidak menjadi perbuatan yang dilarang. Oke. Terus kemudian ya, saudara ahli, saya mau sampaikan di persidangan ini ya, Reza memberikan keterangan, pelaku ini atau yang merasa korban ini memberikan keterangan bahwa yang menjadi persoalan adalah dia dikatai kata-kata yang berbeda dengan sebutan geng abu-abu, bergeng cungkring abu-abu. Nah, dalam konteks itu kan ada fakta bahwa dia disampaikan begitu oleh kita. Pertanyaan saya kepada saudara, ya, apakah pengakuan atau fakta yang demikian masuk dalam kategori dalam pasal 27b ayat 2 Undang-Undang ITE ini, atau ada pasal lain yang mestinya dikenakan kalau ada bilang bahwa itu abu-abu, geng dan lain sebagainya. Mohon elaborasi. Apabila itu benar, maka konstruksi pasal yang dipergunakan adalah bukan pasal 27b ayat 2. Karena untuk adanya menyebutkan nama seseorang dan seseorang itu merasa kehormatannya ada yang dicemarkan kehormatannya itu, maka pasal konstruksi yang harusnya digunakan adalah 27A, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Tadi dari awal sudah saya jelaskan, apabila suatu penghinaan atau pencemaran itu sudah terjadi di awal, maka hal tersebut adalah penyelesaiannya menggunakan pasal 27A. Sedangkan apabila penghinaan itu belum terjadi karena adanya suatu ancaman dalam bentuk rahasia yang manakala belum dilakukan karena meminta agar memaksa seseorang memberikan sesuatu, itulah baru mekanismenya berkenaan dengan pembahasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Jadi maknanya berbeda. 27A ini adalah berkenaan dengan pencemaran nama baik, sedangkan 27B ayat 1 adalah berkenaan dengan pembahasan dengan akan membuka rahasia yang menyebabkan adanya pencemaran nama orang tersebut. Jadi harus ada rahasia. Ya, yang harus ada rahasia. Kalau demikian keterangan ahli berarti harus ada rahasia yang dimiliki oleh seseorang itu, yang kemudian rahasia itu dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti, untuk mengancam, gitu ya? betul. Ada suatu informasi yang tertutup atau rahasia itu. Itu makna roh dari pasal 20B ayat 1 ini. Apabila tidak ada suatu yang bisa menyebabkan seseorang itu takut akan adanya pengungkapan rahasia itu, tidak mungkin pembahasan itu terjadi. Tidak mungkin pembahasan. Oke.
Kita siapkan di sini yang mulia. semua terserah
sifatnya adalah